Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang ada di rumah. Pak Prab sampaikan salam sejahtera, salam sehat selalu. Mudah-mudahan untuk pagi ini anak-anakku semua dalam kondisi fit dan pagi ini juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku semuanya, marilah kita lanjutkan materi-materi yang kemarin tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Anak-anak semuanya, bahwa mengapa kita perlu sekali untuk menjaga keseimbangan alam. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk merusak keseimbangan alam. Salah satu contohnya adalah menebangi pohon bakau secara berlebihan. Hal ini akan dapat mengakibatkan abrasi. Nah, jadi apa sih abrasi untuk anak-anakku? Abrasi adalah kerusakan atau pengikisan daerah pantai. Nah, jadi itu ya. Itu namanya abrasi. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi banyak hal yang bisa didapat di alam kita ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita semua ya. Itu yang dikatakan sebagai sumber daya alam, sebagai sumber penghasilan. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Misalnya menanam kembali hutan-hutan gundul, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis ikan, misalnya seperti ikan, terus udang dan sebagainya ya. Kemudian meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, air, dan tenaga angin. Kemudian sumber daya alam dibedakan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu artinya sumber daya alam yang dipulihkan kembali keberadaannya, di mana sumber daya alam ini tidak akan habis ya, selalu bisa diciptakan kembali. Nah, ini contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui, angin, air, udara, tumbuhan, hewan. Nah, ini ada sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tidak akan habis, ini terus ada. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang habis, tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. Jadi sumber daya alam ini suatu saat akan habis ya, punah. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperminyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, sumber daya alam ini adalah merupakan bahan fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu. Nah, makanya ini bisa habis dan harus mencari lagi, contohnya minyak bumi ya. Kalau habis pengeboran ya harus mencari lagi tempat lain, kalau di situ terus tidak ada ya. Nah, mengapa keseimbangan dan kelestarian alam itu penting? Contohnya akibat
yang menimbulkan pencemaran sungai serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Ya, ada beberapa hal contoh ya. Misalnya ini di sungai. Nah, penyebab pencemaran, misalnya pencemaran sungai, lingkungan di sekitar kita ya. Penyebab pencemaran sungai itu limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan air sungai kehitaman dan berbau, akhirnya menyebabkan satu penyakit dan sebagainya ya. Kemudian limbah deterjen bekas cucian, pakaian dan pestisida yang terbawa oleh aliran air dari sawah ya, atau menuju ke sawah. Nah, ini juga bisa mengakibatkan ini ya. Kemudian racun untuk menangkap ikan. Nah, ini adalah menyebabkan terjadinya pencemaran sungai ya. Kemudian apakah upayanya untuk melestarikan kalau sudah terjadi pencemaran tersebut? Yaitu dengan cara tidak membuang makanan atau sampah plastik atau deterjen atau limbah-limbah pabrik ke sungai, sehingga sungai tetap menjadi bersih. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan, karena di sana akan menyebabkan kepunaan. Nah, kepunaan ikan atau sumber-sumber makhluk hidup yang lain yang dapat membantu membersihkan air sungai itu. Kemudian melakukan kegiatan membersihkan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai ya, itu ya. Jadi pemeliharaan atau pembersihan di sekitar sungai itu upaya-upaya untuk melestarikannya. Kemudian misalnya selain di sungai bisa dilakukan di laut. Nah, misalnya di laut. Di laut pun juga begitu, juga bisa terjadi pencemaran yang mengakibatkan kerusakan yang lain. Nah, apa penyebab pencemaran? Misalnya ya, misalnya limbah dari muara sungai. Nah, limbah dari muara sungai itu masuk ke laut semua sehingga lautnya kotor dan sebagainya. Kalau secara terus-terusan gitu juga akan mengubah warna dan sebagainya itu ya. Racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan akhirnya menjadi rusaknya daerah sekitar pantai itu. Kemudian adanya tumpahan minyak dari kilang minyak di air kotor, airnya keruh, airnya rusak, beracun, akhirnya ikan-ikan atau makhluk hidup yang sekitarnya bisa mati. Kemudian apa upayanya untuk melestarikan? Ya, tidak mengambil dan tidak merusak terumbu karang, sehingga di sana akan terjadi kondisi lautnya tetap sehat. Nah, itu ya. Karena kalau sudah ada peledak, hancur sudah ya. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun pukat harimau saat menangkap ikan. Nah, ini akan merusak semuanya. Nah, itu ya. Apalagi kalau terumbu karang sebagai tempat hidup hewan-hewan itu, sumber makanannya banyak, sehingga dapat digunakan untuk kehidupan ikan. Jadi itu anak-anak materi yang bisa disajikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami dari materi-materi ini dan mempelajari dengan baik. Selamat bertugas, selamat bekerja, berkarya. Tuhan memberkati.